Jadi masing-masing peserta punya waktu sekitar 7-8 menit untuk presentasi artikelnya ya. Jadi setelah itu baru diikuti dengan tanya jawab di tengah-tengah sesi dan di akhir sesi. Jadi tidak setiap presentasi ya langsung diikuti tanya jawab. Ya. Jadi ada 8 presenter hari ini. Mungkin kita mulai saja dengan yang pertama. Di kode makalah 013, pemanfaatan ulang limbah kain batik dalam pembuatan tas belanja oleh Ripka Paulin dan teman-teman dari Universitas Pradita. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Apakah sudah ada? Ya, Ripka ya. Ya, suaranya masih ke-mute kayaknya Ripka. Udah. Apakah sudah terdengar? Sudah, ya. Oke, silakan. Ini saya nggak bisa share screen. Itu admin tolong Bu Ripka dijadikan co-host. Ya, silakan Ripka. Oke. Selamat pagi kepada hadirin dan peserta Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Sebelumnya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya bersama tim saya. Perkenalkan, nama saya Ripka Paulin, mahasiswa Desain Interior Universitas Pradita. Di sini saya mewakili anggota tim saya, Mikael Immanuel Klana dan Corina Katriana, serta dosen pembimbing saya Bu Alivia dan Bu Gresia untuk membawakan presentasi mengenai pemanfaatan ulang limbah kain batik dalam pembuatan tas belanja. Yang pertama ini pendahuluan. Cirebon. Cirebon merupakan kabupaten di Jawa Barat yang terkenal akan industri kain batik, khususnya di Desa Trusmi. Lalu yang kedua, banyaknya jumlah UKM yang beroperasi menghasilkan banyaknya limbah kain batik yang tidak kalah banyak juga. Yang kedua, ini adalah limbah kain batik. Limbah kain batik ini yang merupakan sisa dari bahan baku yang tidak terpakai, menyebabkan terjadinya penumpukan terhadap limbah sisa pengolahan kain batik. Lalu yang ketiga, penggunaan tas belanja. Sejak masa pandemi, jumlah penggunaan tas mengalami peningkatan. Faktornya adalah yang pertama, peraturan. Yang dimaksud dalam peraturan di sini merupakan adanya larangan penggunaan kantong plastik yang diatur dalam peraturan setiap daerah masing-masing. Lalu yang kedua, keamanan. Saat pandemi seperti ini, masyarakat lebih merasa percaya dan aman ketika membawa dan menggunakan barang pribadi dibandingkan barang umum. Lalu yang ketiga, kesehatan. Sebuah penelitian menyatakan virus akan bertahan lebih lama pada plastik dibandingkan kain. Pada penelitian kali ini, saya dan tim melakukan observasi, wawancara, dan eksperimen desain. Yang pertama observasi yaitu mencari tahu produk apa saja yang telah dibuat sebelumnya pada Desa Cirebon. Lalu yang kemudian melakukan wawancara bersama Bapak Sarif Gunawan, seorang pengrajin dari Cirebon. Hal ini berguna untuk mengetahui kondisi pengalaman kerja dan kendala pekerjaan pembuatan produk yang berasal dari kain batik. Lalu yang ketiga, agar mengetahui permasalahan dan mencoba memberikan solusi dalam pengolahan limbah kain batik. Kami juga melakukan eksperimen desain, yaitu melakukan pengumpulan referensi gambar mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis tas belanja. Lalu yang kedua, diskusi fitur yang akan ditunjukkan. Dan yang ketiga, pembuatan prototipe dan saran. Maka hasil dan pembahasan dari observasi, wawancara, dan eksperimen desain kami yaitu yang pertama, produk yang akan dibuat adalah tas kain yang dapat dicuci
dan digunakan kembali serta mengurangi penggunaan plastik, terutama pada saat terjadi pandemi. Lalu yang kedua, tas ini dapat digunakan untuk berbelanja, menyimpan barang-barang yang dibutuhkan seperti hand sanitizer, masker, dan tisu basah yang saat ini sering digunakan pada pandemi COVID-19 tahun ini. Adapun proses pembuatannya, yang pertama ini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah kain kanvas, kain batik, kain piselin, dan peralatan jahit. Untuk tahap pertama, yaitu tahap pemotongan bahan. Di sini terdapat kain batik dengan ukuran 38 x 8 cm sebanyak 2 kali, kain batik 38 x 11 cm sebanyak 2 kali, kain kanvas belacu ukuran 38 x 36 cm dan 38 x 24 cm, kain kanvas belacu yang dilapisi kain piselin dengan ukuran 62 x 6 cm untuk tali pegangan. Lalu yang selanjutnya adalah tahap 2, yaitu menyusun dan menjahit. Kain yang harus disatukan adalah kain kanvas belacu dan 2 kain batik bagian depan. Jahit selebar 1 cm di antara kain batik depan kanan, kain batik depan kiri, kain kanvas belacu. Lalu proses yang selanjutnya ini masih tetap menyusun dan menjahit. Kemudian selanjutnya, kain yang harus disatukan selanjutnya adalah kain kanvas belacu, 2 kain batik bagian samping, dan kain batik bagian bawah. Kemudian, jahit selebar 1 cm di antara kain batik bagian samping kanan, kain batik bagian bawah, kain batik bagian atas, lalu kain kanvas belacu bagian belakang. Kemudian, jahit kain batik bagian samping kanan dengan kain batik bagian depan kanan. Kedua, jahit kain batik bagian bawah dengan kain kanvas belacu bagian depan. Ketiga, jahit kain batik bagian samping kiri dengan kain batik bagian kiri. Lalu, jahit kancing pada area atas bagian depan tas dengan jarak 11 cm dari kanan dan 11 cm dari kiri. Dan juga berikan lubang untuk kancing di area bawah bagian depan tas dengan jarak 11 cm dari kanan dan 11 cm dari kiri. Kemudian sudah masuk tahap penyelesaian, yaitu tahap 3. Jahit bagian atas tas agar lebih rapi. Kemudian lipat 2 kali pinggiran atas tas dengan ukuran 1 cm secara mengeliling. Untuk tali tas, lipat kain kanvas belacu yang telah dipotong sebelumnya menjadi 2 secara memanjang dengan kain lalu jahit, kemudian dibalik agar jahitan yang terlihat berada di dalam. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjahit tali tas yang sudah jadi pada area atas tas dengan jarak 9 cm dari kanan dan 9 cm dari kiri. Lalu tas 3-in-1 dan tas belanja pada bagian depan dijahit. Sebelum dijahit, pastikan tas 3-in-1 letaknya berada di tengah. Setelah itu, tas 3-in-1 dapat dijahit dengan menjahit bagian tas belakang 3-in-1 dengan bagian depan tas belanja. Maka ini adalah hasil akhir yang sudah dibuat, yaitu dengan ini gambar pertama merupakan gambaran depan ketika tas belanja tidak dibuka untuk menyimpan tisu dan sanitizer. Lalu ini bagian belakang ketika tas belanja itu masih dilipat, bagian belakangnya tampak belakang. Dan gambar yang ketiga ini adalah ketika tas 3-in-1 dan tas belanja ini dibuka dan dipakai secara bersamaan. Maka kesimpulan dari penelitian saya bersama tim yaitu yang pertama, banyak sisa limbah dari produk kain batik yang dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan fungsional. Maka tim kami menerapkan prinsip recycle dan redesign pada limbah kain batik. Yang kedua, kami mendesain tas belanja ini meliputi aspek fungsional, kenyamanan, dan keindahan. Yang ketiga, tas belanja ini dapat membantu mengurangi pengurangan plastik dan memenuhi kebutuhan behavior masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat, melalui produk ini kami membantu pengrajin batik Cirebon untuk menambah variasi produk dari yang sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin bila ada peserta yang mau tanya jawab, mungkin kita simpan dulu ya pertanyaannya sampai nanti di tengah sesi. Oke. Terima kasih, Ripka. Terima kasih. Kita lanjut dulu untuk presentasi yang kedua.
kode makalah 043 di paper meningkatkan produktivitas mahasiswa dengan prinsip deep work oleh Devani Gumulya dan teman-teman. Silakan. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Saya dari Desain Produk UPH. Saya ingin mempresentasikan ini hasil mata kuliah dari metode desain gitu ya. Jadi kita mengangkat topik tentang pandemi, bagaimana meningkatkan produktivitas mahasiswa dengan prinsip deep work. Jadi ini ya, berdasarkan dari jurnal ditemukan bahwa masalah PJJ di Indonesia adalah jadi pembelajaran daring itu masih membingungkan mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa banyak menjadi pasif, kurang kreatif. Maaf Bu Devani, untuk share screen-nya masih belum terganti. Boleh tolong di-share ulang? Oke, thank you. Oke. Yang tadi dimatiin. Stop share. Oke. Untuk Bu Ripka mungkin boleh tolong dimatikan share screen-nya. Terima kasih. Iya, udah kelihatan. Oke. Ini udah kelihatan ya? Sudah Bu, terima kasih. Ya, jadi kemarin kita lihat di jurnal masalah PJJ di Indonesia adalah ya ini ya, jadi pelajaran daring masih membingungkan bagi mahasiswa jadi pasif, kurang kreatif, lalu ya karena di rumah terus jadi mulai rasa bosen, habis itu ya karena sifatnya tidak ada praktek langsung, jadi mahasiswa sulit memahami materi gitu ya. Lalu kita melihat prinsip deep work. Ini sebenarnya satu tugas mata kuliah sih, jadi saya cari beberapa konsep-konsep psikologi yang bisa membantu produktivitas gitu. Jadi ntar ada kelompok lain yang tentang flow, ada yang lain. Jadi ini salah satu kelompoknya tentang deep work gitu. Deep work ini apa? Jadi ini sebuah buku yang ditulis oleh si Cal Newport ya tentang tips produktivitas lah intinya gitu ya. Deep work adalah aktivitas profesional dengan konsentrasi penuh tanpa gangguan yang mendorong kemampuan kognitif gitu. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan yang optimal lah intinya dengan konsentrasi penuh. Menurut buku ini 4 indikator untuk melakukan deep work gitu. Yang pertama kita harus punya dedicated workspace ya. Jadi ritual bekerja harus memiliki tempat bekerja yang didedikasikan khusus untuk bekerja. Habis itu exact end time maksudnya schedule yang teratur lah gitu, time frame waktu yang spesifik serta konsisten untuk bekerja gitu. Jadi kapan mulai dan kapan berakhir. Lalu easy starting sequence. Jadi mulainya dari yang enteng-enteng dulu gitu ya. Jadi mungkin kita 1 jam fokus, lama-lama meningkat gitu. Dan ritual belajar pun harus memiliki aturan yang jelas gitu ya. Mulai dari boleh nggak main HP kayak gitu-gitu deh. Jadi harus jelas. Lalu power up menurut si Newport ini setelah kita melakukan aktivitas deep work ya kita harus melakukan aktivitas relaksasi fisik gitu. Lalu kita mulai ke tahap research gitu ya. Jadi bagaimana deep work di tengah mahasiswa di era pandemi itu gitu ya. Jadi kita menyebar kuesioner pada 115 mahasiswi UPH dari beragam jurusan. Habis itu kita lihat bahwa apa sih makna deep work bagi mahasiswa gitu ya. Ternyata bagi mahasiswa deep work itu adalah aktivitas untuk mengerjakan tugas kuliah gitu ya, bisa menghafal, bisa membaca dan memahami materi kuliah. Terus kira-kira berapa lama waktu deep work bagi mahasiswa itu bisa 4 jam ya, 4 jam ke atas, 3 sampai 4 jam ke atas. Habis itu biasanya apa yang dikerjakan pada waktu deep work itu ini ya kebanyakan mengerjakan tugas kuliah bisa sampai 2 atau bahkan 1 gitu ya. Jadi 1 dan 2 lah yang paling banyak. Dibilang waktu produktifnya banyaknya di malam hari ya, jam 7 sampai jam 11 malam. Lalu ya ini gangguan internal apa sih yang mengganggu deep work ini gitu ya. Jadi biasanya ya ini paling besar rasa malas gitu ya. Jadi sulit fokus, rasa lapar, ngantuk ya, nggak fokus ya. Habis itu gangguan eksternal ya anak banyak komplain masalah internet ya, habis itu juga notifikasi HP ya, anggota keluarga, suasana rumah, tempat belajar yang berantakan. Lalu kita mulai go deep gitu ya, dari 115 responden itu kita pecah-pecah gitu ya. Kemarin kita bikin filter pertanyaan gimana nih kita mau bandingin perilaku belajar deep work dari mahasiswa yang menjadwalkan dan tidak menjadwalkan gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa sudah banyak membuat jadwal ya, 80% dia menyatakan bahwa dia membuat jadwal belajar gitu.
gitu. Bisa kalau secara durasi ya yang terjadwal biasanya belajarnya bisa lebih lama daripada yang tidak terjadwal gitu ya. Jadi yang jelas perbedaan ini ya gaya belajar gitu. Yang terjadwal biasanya membuat target penyelesaian gitu ya. Kalau yang satu nggak bikin ini mengerjakan tugas berdasarkan mood aja gitu. Yang lainnya sih sifatnya sama gitu ya. Kendala eksternal yang ini lebih gangguan anggota keluarga di tempat belajar berantakan. Lalu kita tanya lebih dalam gitu, yang sudah menjadwalkan biasanya mereka menjadwalkan seperti apa gitu ya. Jadi banyak yang juga sudah menjadwalkan kombinasi manual dan digital gitu ya melalui catatan dan HP. Jadi dari riset singkat ini temuannya apa? Ya bahwa banyak mahasiswa kita yang banyak yang tidak 37% ya tidak memiliki tempat belajar yang kondusif gitu ya. Jadi boro-boro mau konsentrasi tempat belajarnya berantakan gitu. Habis itu ya banyak yang belum menjadwalkan gitu ya. Jadi tadi kadang-kadang gitu sebenarnya yang menjadwalkan tapi masih kategorinya kadang-kadang gitu. Jadi kadang on off lah gitu. Jadi masih sangat berdasarkan mood gitu. Ya, habis itu 97% mahasiswa menyatakan mereka butuhlah kegiatan relaksasi gitu. Nah, tapi mereka relaksasinya malah main HP gitu ya. Jadi bahkan menurut prinsip deep work sebenarnya nggak boleh gitu ya. Jadi harusnya setelah kita belajar ya janganlah main HP gitu karena mata udah capek di depan komputer main HP lagi gitu. Jadi harusnya melakukan aktivitas relaksasi fisik. Ya, dari riset sederhana ini ya kita bisa memberikan kesimpulan ya bahwa ya untuk variable dedicated and clean workspace ya mahasiswa harus mengupayakan lah gitu ya tempat khusus untuk bekerja yang rapi. Habis itu harus usahakan memiliki waktu belajar yang konsisten gitu ya. Jadi meskipun kita di rumah terus tapi tetap harus memiliki jadwal belajar yang konsisten. Kalau jam 7 sampai jam 10 malam misalnya waktunya belajar ya harus konsisten gitu ya. Jadi banyak yang terlena karena seharian di rumah terus jadi ya udahlah kan di rumah terus jadi kesannya tidak menjadwalkan gitu ya. Juga harus ya punya set strict rules gitu ya. Jadi harus punya aturan yang jelas. Habis itu juga setiap kita belajar juga harus ada target gitu ya, apa yang mau kita capai hari itu gitu. Lalu ya berdasarkan prinsip deep work ya power up ini harus dilakukan justru aktivitas relaksasi fisik gitu ya, stretching atau jalan kaki, naik sepeda gitu ya. Jangan malah main HP gitu. Kebanyakan semua mau istirahatnya malah main HP. Kayak ya gitu aja sih sebagai penutup saya akhirnya dengan quote ya bahwa untuk menjadi produktif di era pandemi dibutuhkan komitmen tinggi, perencanaan yang matang dan keniatan untuk fokus. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devani. Kita lanjut dulu ya ke peserta ketiga di paper 071. Cuman kebetulan saya belum dapat informasinya ini papernya judulnya apa. Jadi apakah ada peserta dengan nomor 071? Apakah ada? Bila tidak ada, mungkin kita lanjut dulu ke 082 di paper oleh Pak Irwan Widodo. Saya lihat sudah ada ya di list partisipan. Pak Irwan Widodo. Halo, Pak Irwan Widodo. Ya, maaf Mbak, ada gangguan sedikit. Boleh nanti menyusul ya setelah peserta lainnya? Boleh, boleh. Jadi mungkin kita lanjut dulu ke Ya. UKDW Bu Natalisa, pemanfaatan limbah sekam padi untuk TWWR di kafe di paper 134. Oh ya, sebentar. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Baik. Oh, ya. Silakan, Bu. Ya, selamat pagi untuk seluruh partisipan, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Natalisa Putri dari mahasiswa Desain Produk Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai topik penelitian saya mengenai pemanfaatan limbah sekam padi sebagai produk alat saji di kafe. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri ini kan memang memiliki predikat sebagai negara agraris nomor 3 di dunia setelah RRC dan India. Dan ini pun juga sejalan dengan hasil panen yang dihasilkan di Indonesia sendiri. Tercatat
mencapai 31,33 ton beras per tahun, dan setiap hasil panen ini pasti akan menghasilkan limbah. Salah satunya adalah limbah sekam padi yang bisa dibilang cukup melimpah, namun masih minim dalam teknik pemanfaatannya. Dan dari penelitian ini sendiri, saya meneliti sekam padi ini memandang dari sisi limbahnya. Bagaimana sih saya dapat mengolah sekam padi ini dengan teknik yang berbeda. Setelah saya teliti, saya melihat bahwa sekam padi ini sendiri memiliki karakteristik yang berongga, memiliki ujung tajam dan sukar untuk dipadatkan dan dibentuk. Sehingga saya sempat melakukan Bu eksperimen. Natalisa, mungkin apa lupa di next slide-nya? Oh, sudah di sini? Udah Belum. di slide kedua? Belum kelihatan ya di tempat kamu? Oke. Ini masih belum ya? Coba di move ke slide 2 mungkin. Atau coba di unshare dulu, coba di reshare lagi. Sudah terlihat? Sudah, ini udah slide 2. Latar belakang ya? Oke. Ya, betul. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi memang saya sempat melakukan pengubahan fisik awal dari sekam padi itu sendiri dengan cara menghaluskannya sehingga dapat mendukung sebagai material pembuatan produk. Karena melihat dari karakteristik awal dari sekam padi itu sendiri, saya meneliti bahwa kurang mendukung begitu. Dan berdasarkan hasil eksperimen itu dapat dihasilkan karakteristik material sekam padi yang padat, kokoh, ringan, serta dapat dibentuk. Sehingga berdasarkan karakteristik tersebut, saya menilai bahwa karakteristik tersebut sejalan dengan produk alat saji yang biasanya berbahan solid seperti kayu dan bambu. Namun dengan adanya keunggulan karakteristik ringan dari material sekam padi, sehingga mampu mereduksi berat dari produk yang biasanya digunakan. Gitu. Untuk pengambilan limbah sekam padi ini sendiri, saya mengambilnya dari penggilingan padi Dwi Rahayu di kota Yogyakarta. Berikut adalah rumusan masalahnya, di mana saya melakukan eksperimen menggunakan teknik casting untuk mengetahui karakteristik dari sekam padi. Kemudian dari karakteristik tersebut, saya juga meneliti bagaimana caranya saya mengaplikasikan sebagai produk alat saji. Berikut adalah tujuan dan manfaatnya, di mana tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristik dari sekam padi berdasarkan eksperimen material, kemudian untuk mengetahui karakter sekam padi yang dapat diaplikasikan pada produk alat saji. Penelitian ini sendiri juga bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengembangkan produk berbahan sekam padi, kemudian mengenalkan inovasi baru dalam pengolahan sekam padi menggunakan teknik biokomposit, serta yang terakhir adalah ingin bertujuan untuk menambah alternatif desain produk alat saji dengan memanfaatkan limbah sekam padi. Di eksperimen ini saya menggunakan dua metode yang berbeda. Pertama adalah biokomposit dan casting. Biokomposit ini sendiri merupakan komposit yang dimana matriksnya itu berasal dari bahan alam. Di sini matriks yang saya gunakan ada 3, yakni kalsium propionat, gula, dan agar-agar. Sedangkan teknik casting sederhananya seperti kita mencetak kayak agar-agar gitu, jadi adonan sekam padinya kita cetak dalam cetakan berbentuk negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode saya ini berada di ruang lingkup eksperimen, eksplorasi, serta trial and error. Bu Natalisa, again, ini tidak kelihatan slide-nya. Oke, ini di slide yang keberapa ya? Ini masih kedua. Iya. Oh, kedua. Iya. Maaf ya. Mungkin mau dibantu oleh kami, Bu, oleh admin. Iya, mungkin boleh. Boleh dikirim ke grup WA dulu mungkin. Oh iya, boleh. Polanya. Sebentar.
langsung di grup E ya? Iya, Iya, boleh, di Bu. grup E. Oke, siap. Sudah saya kirimkan ke WA. Iya. Sudah terlihat? Oh ya, Sudah. Iya. Tadi kita Silakan. sampai slide ke berapa ya? Sampai slide ke masih lanjut kok nggak salah 5. 6, sorry 6. Baik. Nah, ya. Di slide ke-6 ini tadi saya menjelaskan, yang paling terakhir menjelaskan tentang metodenya. Jadi memang ada 2 jenis metode tadi, yaitu biokomposit dan casting. Di slide selanjutnya. Nah, ini mulai memasuki hasil eksperimen. Di sini saya menggunakan 2 jenis resep. Yang pertama ini adalah resep dengan gliserol yang saya namai dengan resep DG. Di sini saya menganalisa bahwa saya belum menemukan karakteristik padat dan kokoh dari eksperimen ini. Dikarenakan saya sempat menggunakan gliserol, yang ternyata gliserol ini memiliki sifat sebagai plasticizer, sehingga di sini saya memutuskan untuk menghentikan penggunaan gliserol. Next. Kemudian ini adalah eksperimen kedua, di mana saya menggunakan resep berbeda, yaitu resep tanpa gliserol, atau bisa dinamai dengan resep TG. Di sini saya mulai mendapatkan karakteristik padat dan kokoh dari sekam padi. Dan dari sini tinggal saya memainkan jumlah jenis matriks, baik dari komposisi gula, komposisi agar-agar, dan komposisi kalsium propionat. Next. Hasil eksplorasi ini juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah eksplorasi bentuk. Di eksplorasi bentuk ini saya memainkan bentuk geometris dengan tampak 2 dimensi. Next. Kemudian ada juga bentuk organis dengan tampak 2 dimensi. Next. Dan yang terakhir ada bentuk geometris dengan tampak 3 dimensi. Next. Selanjutnya adalah hasil eksplorasi warna. Di sini saya menggunakan 2 jenis pewarna, baik pewarna makanan dan pewarna sintetis. Bisa dilihat bahwa sudah jelas pewarna makanan menghasilkan warna yang tidak begitu vibrant jika dibandingkan dengan pewarna sintetis. Next. Hasil eksplorasi ketiga adalah eksplorasi aroma. Di sini saya menggunakan 2 jenis aroma. Yang pertama berbentuk bubuk, itu aromanya vanili. Dan yang ketiga berbentuk liquid. Nah, ini menggunakan essential oil yang beraroma sandalwood. Next. Ini adalah uji model sederhana yang saya lakukan terhadap salah satu jenis alat saji kafe. Di sini saya melakukan perlakuan uji potong menggunakan cutter dengan menggunakan bentuk geometri sederhana yaitu persegi. Di sini material dapat mengikuti bentuk dengan baik sehingga dapat dilihat persegi yang dihasilkan cukup sempurna, dan ketika diaplikasikan dalam sebagai alas gelas juga dapat berfungsi dengan baik. Di sini saya mengambil lokasi pengujian model di salah satu kafe di Yogyakarta. Next. Di sini saya menyimpulkan bahwa berangkat dari penelitian ini sendiri, saya berharap dapat menginspirasi para peneliti maupun desainer lain untuk dapat semakin kaya ketika mengeksplorasi material sederhana yang mungkin dapat ditemui di lingkungan sekitar, sehingga dapat mengangkat nilai daya gunanya, dapat mengangkat daya belinya juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan maaf untuk gangguannya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Untuk yang keempat, paper 071, apakah ada? Paper 071 atau admin bisa info mungkin pesertanya siapa namanya, mungkin tidak notice dengan nomor papernya sendiri. Bila belum ada, oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Tadi ada 3 presenter ya.
Mungkin saya lempar dulu ke para partisipan bila ada pertanyaan. Untuk yang paper pertama yang tas belanja, yang kedua untuk yang deep work, yang paper ketiga yang limbah skam padi. Ya, bila ada pertanyaan mungkin bisa raise hand dulu. Oke, mungkin bila belum ada, mungkin saya dulu yang bertanya ya untuk paper yang terakhir ya, yang limbah sekam padi ya. Pesertanya masih ada? Masih. Iya, iya. Papernya cukup menarik ya, dan paparannya cukup menarik. Hasil, iya. Jadi memang kalau UKDW kan ada di Jogja ya. Iya, benar. Ya, Jogja kan memang terkenal dengan sentra yang kerajinan dan produk-produk home decor yang berbahan lingkungan seperti itu ya. Jadi mungkin ke depannya bisa sangat di-apply ya di kafe-kafe, baik itu di Jogja sendiri ataupun di Jakarta ya, karena bisa dikirim juga gitu ke Jakarta, kan di sini kan banyak restoran, banyak kafe-kafe dengan yang udah concern dengan produk-produk home decor atau produk-produk kafe yang ramah lingkungan gitu ya. Mungkin dari paparannya kan tadi kan banyak yang menggunakan cetakan-cetakan ya, kenapa akhirnya jadinya flat ya. Nah, sayang kan, maksudnya bentuk, apakah kita bisa jadi coaster yang bentuknya bulat yang memang udah apply cetakan gitu, kenapa akhirnya jadinya flat ya bentuknya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya setelah melalui eksperimen bentuk itu kan ada bentuk yang organis dan geometris. Dan dari analisa saya sendiri, setelah melalui cetakan bentuk organis itu, rupanya memang sekam padi ini bisa mengikuti, tapi tidak dapat mengikuti dengan detail gitu, dan resiko untuk gupil atau terlepasnya itu jauh lebih tinggi jika misalnya dibandingkan dengan bentuk yang geometris. Sedangkan untuk kenapa geometrisnya ini tadi contohnya itu masih flat, karena memang untuk penelitian ini saya masih berjalan. Jadi memang untuk pengembangan dalam desainnya sudah dikembangkan sehingga tidak se-flat itu. Tapi untuk progres paling akhir memang masih dalam bentuk flat begitu. Oke, jadi iya. masih uji model begitu. Iya, mungkin bila detailnya tidak kelihatan, mungkin bisa coba molding yang lebih sederhana kali ya. Sebenarnya molding yang tidak, tadi kan saya lihat ada yang bentuknya daun ya. Kalau daun kan mungkin ada urat-urat daunnya yang tidak bisa ke project dengan baik ya. Mungkin bisa molding yang lebih sederhana, tetapi ada bentuk 3D-nya, jadi lebih bisa impresif gitu oleh user gitu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Bila tidak ada, mungkin kita lanjut dulu ke paper berikutnya. Di Pak Irwan Widodo, udah bisa? Pak Irwan Widodo? Ya, sudah, Mbak. Sudah bisa ya? Silakan, Pak. Ya, apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya peserta yang ada di room ini. Paper saya di sini menjelaskan tentang pembuatan pot tanaman hias berbahan baku semen ya, dengan memanfaatkan barang bekas di sekitar rumah ya. Latar belakangnya itu berfokus pada siswa-siswa sekolah yang akibat pandemi mereka lebih banyak belajar di rumah ya secara daring, mungkin lebih banyak jenuhnya. Karena itu kita berusaha untuk memberikan sebuah pelatihan ataupun pelajaran kreativitas untuk memberikan kemampuan mereka dalam berkreativitas dalam membuat suatu produk ya. Di sini untuk meringankan mereka supaya lebih produktif lagi ya. Nah,
pelatihan kreativitas di sini kami membuat sebuah pelatihan pembuatan pot tanaman hias ya, karena di masa pandemi sekarang ini lagi marak orang beralih ke hobi ya, terutama tanaman atau peliharaan dan berbagai macam. Nah, di sini saya merasa ada peluang yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dalam segi pemenuhan pot tanaman hias ya. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan yaitu juga berasal dari barang-barang bekas ya. Di sini pot tanaman hiasnya dengan memanfaatkan barang bekas sebagai alat cetak ya, yaitu sampah-sampah plastik di sekitar rumah kita. Ini juga dalam upaya untuk mengurangi atau memanfaatkan sampah-sampah plastik di sekitar kita ya. Nah, kemudian untuk pembuatannya, karena ini untuk pembuatan pot sederhana, jadi bahan-bahannya bisa kita cari dengan mudah ya. Untuk bahan baku utamanya itu semen ya, semen putih bisa kita dapat di toko-toko bangunan sekitar kita. Kemudian bahan-bahan pendukungnya yaitu alat cetakan yang tadi sudah disebutkan dengan menggunakan barang-barang bekas atau wadah yang di sekitar kita untuk membentuk pot tanaman hiasnya. Kemudian ada air, ada gunting, dan berbagai peralatan pendukung. Ya. Nah, ini cara pembuatannya, langkahnya. Yang pertama kita siapkan dulu bahan baku utamanya, kemudian yaitu semen putih ya, di sini menggunakan semen putih. Kemudian dicampur dengan air, dibuat seperti adonan. Kemudian dengan barang-barang bekas yang tadi sudah diambil dari sampah-sampah di sekitar kita, terutama sampah plastik yang bentuknya menarik ya buat dieksplorasi. Nah, kemudian kita jadikan sebagai wadah cetakan ya, bentuknya untuk membuat pot yang diinginkan. Nah, kemudian ini pun sangat sederhana pembuatannya dan dirasa sangat bisa untuk diikuti untuk siswa-siswa sekolah ya. Kemudian didiamkan setelah dicetak sampai kering. Nah, kemudian nanti dihaluskan ya. Setelah itu dibuka cetakannya dalam jangka waktu beberapa jam. Kemudian dihaluskan ya, dirapikan agar lebih bersih. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa memberikan motif pada hasil cetakan yang sudah dikeringkan ya, sudah dihaluskan, sudah kering. Kemudian diberi pewarnaan ya dengan cat tembok ya biasanya untuk lebih mempercantik tampilannya. Nah, kemudian setelah dicat, dikeringkan kembali. Nah, ini hasil dari produk pot yang menggunakan bahan bekas untuk cetakan ya. Nah, ini bisa memenuhi kebutuhan mungkin para penghobi pot dalam mengisi waktu di masa pandemi untuk memberikan pilihan jenis-jenis pot dari kreativitas berbahan baku semen dengan menggunakan cetakan barang bekas. Kesimpulannya, jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita yang sudah tidak terpakai sehingga bisa bermanfaat ya untuk membuat cetakan pot. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mungkin kita keep dulu bila ada pertanyaan. Untuk selanjutnya, paper 157 di pengembangan produk pengorganisasian dengan studi kasus work from home oleh Yehezkiel Noveldi dari UKDW juga. Ada pesertanya.
Yehezkiel ada ini. Ya, ada. Silakan, Pak. Ya, sudah kelihatan. Suaranya agak nggak kedengaran, Pak. Mungkin bisa diperbesar volumenya. Suaranya belum kedengaran jelas. Kalau sekarang apakah sudah terdengar dengan jelas? Boleh diperbesar lagi mungkin? Ini sudah maksimal sih. Oh ya, oke. Ya, mungkin bicaranya agak lebih keras ya, Pak ya. Oke. Oke, silakan Pak. Ya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya tentang pengembangan produk, pengorganisasian, dan studi kasus work from home. Latar belakang saya diawali dari pandemi COVID-19. Banyaknya kasus yang terjangkit pandemi COVID-19 yang paling dirasakan adalah dengan timbulnya kebijakan work from home. Karena timbulnya kebijakan tersebut saat itu untuk mencegah terjadinya klaster-klaster di perkantoran dan juga di gedung-gedung seperti sekolah seperti itu. Nah, dampaknya adalah karena tidak adanya fasilitas pendukung yang lengkap di rumah bagi yang melaksanakan work from home, menjadikan hal tersebut menjadi distraksi tersendiri. Mulai dari lingkungan yang tidak mendukung, contohnya seperti banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah selain bekerja juga, seperti mungkin ada yang di rumahnya masih punya anak, jadi mereka berisik juga, masih bermain. Kemudian juga akhirnya hal tersebut membuat produktivitas mereka menurun, yang mempengaruhi ke pencapaian pekerjaan mereka. Lalu mereka mensiasati dengan membeli peralatan penunjang untuk melakukan WFH. Dampaknya adalah karena sebelumnya ruangan mereka tidak diperuntukkan untuk bekerja, karena keterpaksaan tersebut, akhirnya kebutuhan tersebut tidak sesuai dengan kapasitas ruangan mereka, yang kemudian tersebut menjadi distraksi kembali karena mungkin adanya meja yang berantakan, karena meja yang mereka juga tidak dapat menampung semua kebutuhan yang ada. Maka dari situ penelitian ini akhirnya akan membuatkan yaitu sistem pengorganisasian untuk area kerja bagi pelaku work from home. Kemudian didukung juga oleh literatur pendukung, yaitu Sabine Kastner. Semakin banyak objek di bidang visual dapat mempengaruhi kinerja otak kita dalam bekerja. Banyaknya objek visual menyebabkan otak harus menyaring semua yang terlihat, dan itu dapat menyebabkan kelelahan seiring berjalannya waktu. Sehingga meminimalisir benda di atas meja kerja dapat membantu dalam menjaga produktivitas kerja, sehingga dapat menghasilkan pencapaian yang baik dalam sebuah pekerjaan. Ya. Ini adalah salah satu hasil observasi yang sudah saya lakukan di beberapa rumah rekan saya yang mereka juga melakukan WFH. Bisa dilihat dari gambar yang paling kiri, mereka ada yang membutuhkan hingga sampai 2 layar monitor dari laptopnya dan juga dari monitor layar monitor sendiri. Sampai karena tidak muatnya tempatnya untuk meletakkan peralatan mereka itu, akhirnya dia mensiasati dengan meletakkan laptopnya di atas printer. Nah, menurut saya itu menjadi sebuah risiko, menjadi sebuah risiko tersendiri lah untuk penataan seperti itu, karena tidak seharusnya kan laptop diletakkan di atas printer seperti itu. Kemudian yang tengah juga, yang di tengah itu kasusnya adalah dia dalam satu ruangan, dia kakak adik, jadi yang satunya tidak bisa, karena satunya juga harus WFH dan kamarnya itu tidak memadai untuk mereka bekerja bersama di situ, dan akhirnya yang satunya mengalah dengan cara menggunakan box sebagai meja yang digunakan untuk meletakkan laptop, box seperti itu. Nah, itu kita sendiri mouse-nya aja
hampir nggak ada space itu, jadi mouse diletakkan di atas laptopnya juga. Kemudian yang paling kanan itu juga ada kasus unik, yaitu satu orang bisa memerlukan sampai 2 headphone. Nah, seperti itu yang akan saya antisipasi dengan adanya penelitian ini. Nah, ini adalah salah satu gagasan ide yang saya buat, gagasan ide paling awal. Untuk Anda sendiri, para pelaku WFH mengalami perubahan kebutuhan karena mereka harus melakukan pekerjaan di rumahnya. Pertamanya kebutuhan membuat mereka memerlukan ruang lebih, akan tetapi ruang yang mereka miliki di rumah terbatas. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meresponi kasus tersebut dengan perancangan produk pengorganisasian yang dapat mengakomodir kebutuhan WFH. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kita lanjut dulu ya ke yang presenter berikutnya dari UKDW juga, pendekatan user-centered design dalam perencanaan penelitian studi lari mandiri pada anak difabel netra. Paper 163, silakan dengan Winta Tridatu. Ya, halo, selamat pagi. Boleh minta bantuan untuk share screen-nya ya nanti? Oke, admin untuk tolong ya. mengurangi resiko. Iya. Oke. Silakan, Bu. Boleh di slideshow? Soalnya perlu ada. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Winta. Latar belakang saya desain produk. Dan saya akan mengajak Anda semua bermain pagi ini ya. Jadi semoga berkenan ya. Jadi saat saya tepuk tangan 1 kali, tolong kesediaannya untuk menutup mata, lalu berimajinasi dan mengikuti arahan saya, lalu nanti buka mata saat saya tepuk 2 kali. Oke? Oke, let's go. 1, 2, 3. Tutup mata. Oke, Anda semua sedang duduk ya. Tapi coba bayangkan Anda duduk di gedung baru yang sangat-sangat nggak familiar untuk Anda. Lalu Anda itu pengen ke toilet gitu, buru-buru, darurat banget. Aduh, harus ke toilet nih. Ayo kita coba berpikir bersama. Aduh, di mana ya toiletnya ya? Itu di lantai ini atau di lantai berapa ya? Lalu nanti ada tangga nggak ya? Nanti kalau aku jatuh waktu jalan bagaimana ya? Aduh, terus nanti ada orang yang bisa ditanyain nggak ya? Terus aman nggak? Nanti kalau misalnya aku diliatin karena gerakanku aneh bagaimana ya? Kalau aku bisa kembali lagi ke sini nggak ya? Oh, berat banget ya. Buka mata. Jadi yang Anda rasakan saat itu, saat kita berimajinasi itu adalah secuplik bagian kecil dari pengalaman kesehari-harian anak-anak difabel netra, khususnya yang dalam kondisi buta total. Jadi benar-benar berbeda sensasinya. Bagi kita adalah di luar zona nyaman karena saya rasa saya dan Anda semua belum pernah merasakan 24 jam tanpa penglihatan. Oke, jadi saya ingin berbagi bagaimana refleksi saya, apa yang saya pelajari, jatuh bangunnya supaya bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua. Oke, slide next. Ya, jadi pengalaman saya adalah beberapa tahun terakhir bergabung pada Running Line Project, yaitu sebuah aksi untuk promosi kesehatan, membuat anak-anak difabel netra itu untuk aktif gitu, karena kita percaya bahwa kualitas kehidupannya akan lebih baik kalau mereka lebih banyak bergerak, kesehatannya lebih bagus dan seterusnya. Jadi peran saya di sini adalah meneliti apa dampak dari strategi itu. Jadi apakah produk itu akan digunakan seterusnya, menyenangkan oleh anak-anak sehingga mereka mau menggunakannya setiap hari. Lalu apakah benar-benar berhasil meningkatkan keaktifan level aktivitas fisik mereka. Jadi seperti itu. Next. Sangat simpel sepertinya ya. Hanya seutas tali dipancang 2 tiang seperti itu. Namun ternyata itu dampaknya luar biasa. Jadi saya mulai dari memahami apa sih lari mandiri bagi mereka. Nah, kesalahan saya waktu itu dan mungkin bagi teman-teman desainer lainnya adalah kita cenderung berasumsi. Kita manusia, mereka manusia, itu kalau tanpa penglihatan ya tutup mata, role play, tutup mata. Tapi ternyata ini saya suka banget dengan quote ini, yaitu adalah kebutaan itu bukan hanya kekurangan penglihatan, tapi adalah sebuah penglihatan yang berbeda.
Beliau ini adalah ahli neurologi ya, jadi meneliti tentang otak manusia. Seperti apakah itu? Coba kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ternyata tanpa penglihatan, manusia akan mempunyai strategi yang baru dalam berpikir. Jadi, kalau misalnya kita punya penglihatan ya, mata kita, itu kita langsung aja semuanya dalam 1 detik semuanya terintegrasi. Langsung diproses jadi satu area di occipital lobe itu, dari ada area visionnya itu. Tapi kalau misalnya tanpa penglihatan, kamu harus mengambil dari sensori tactile, raba, lalu ada suara, itu spotnya beda-beda. Sangat besar di somatosensori, akhirnya ada sensasi semacam itu. Dan mereka harus memproses, karena tanpa penglihatan mereka nggak ada konsep apa-apa, konsep warna, konsep bentuk, nggak ada. Mereka hanya mendengarkan. Jadi mereka mendengarkan dan menyimpan memori, dan semuanya harus mereka integrasikan. Jadi biasanya yang terjadi adalah, kalau misalnya nggak bisa lihat, anak buta tuh pasti mereka kognitifnya nggak bagus deh. Nah, itu berarti itu hanyalah sebuah delay, karena ada proses yang lebih multitask dibandingkan kita yang bisa melihat semuanya terintegrasi. Itu dari segi kognitif. Next. Ya, kalau misalnya dari pergerakannya, itu ada orientasi, mereka nggak tahu ya apa yang namanya perspektif. Jadi mereka hanya bisa tahu dari jangkauan tangan. Lalu itu kita sebut orientasinya itu egosentrik. Jadi dari arahan kepala, ke kiri, ke kanan, seperti itu. Hanya kepala, karena mereka hanya yang bisa mereka rasakan kepala, tangan, apapun yang menempel di tubuh. Lalu karena keseimbangannya juga tidak bagus, mata itu luar biasa memanjakan ya, keseimbangannya nggak bagus, akhirnya mereka akan cenderung mempunyai interaksi yang kaku, koneksi kaku antara kepala, pusat tubuh, dan kaki. Sehingga larinya, jadi kalau kita lari sangat natural, pinggul bergerak, lurus seperti itu, mereka akan sangat-sangat seperti tiang di ombang-ambing seperti itu ya. Jadi namanya inverted pendulum. Mereka akan mempunyai gerakan postur yang berbeda. Jadi sangat kompleks. Hanya untuk pindah tempat saja banyak sekali yang terjadi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya mencoba untuk berbagi. Jadi waktu itu penelitiannya banyak di UK dan juga saya melakukan di Indonesia. Dan di sana di UK kita saling bertemu ya. Jadi seperti biasa sebelum pandemi, dan di Indonesia itu mau nggak mau kita harus lewat digital. Nah, saat di sini studi kasusnya adalah kita mencoba untuk fokus diskusi tentang apa itu lari mandiri buat mereka. Jadi kita harus tahu dari perspektif mereka apa sih. Kita nggak bisa hanya berasumsi lagi ya. Jadi yang pertama adalah ternyata saya membandingkan atau menganalisa catatan lapangan saya, apa refleksi saya, lalu saya coding, saya kategorikan seperti itu kata kuncinya, saya interaksikan, kita lihat. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa tema. Di sini ada 5 tema. Yang pertama adalah kepercayaan. Saat kita masuk, yang penting kan goalnya adalah partisipasi penuh dari mereka ya. Jadi kita harus mendapatkan partisipasi mereka secara aktif. Nah, untuk masuk kepada mereka, kita harus membangun trust, kepercayaan. Jadi kita akan mendapatkan anak-anak yang orang tuanya overprotective. Nah, itu mereka akan cenderung tidak bisa mengeluarkan berekspresi. Lalu terminologi. Jadi mereka akan cenderung sensitif mungkin karena lingkungan sosialnya, sehingga kita harus hati-hati. Kita harus mau belajar tentang bagaimana cara berbicara dan penggunaan kata yang pantas untuk mereka. Nah, lalu interaksinya itu juga kita harus sejajar, kita harus terbiasa. Jika di sana kita pakai ice breaking, kalau misalnya tidak, kalau saling bertemu ya. Tapi kalau dengan WhatsApp, yang saya temukan adalah dengan voice note. Kita harus memperlihatkan siapa kita, identitas kita. Mereka akan membangun persepsi seperti apakah kita, dan mereka akan percaya dan mereka akan all out. Lalu senario. Saat kita menanyakan sesuatu, mereka sudah terbiasa dengan membayangkan lalu berpikir seperti itu ya. Jadi saat kita cari senarionya apa gitu, misalnya bayangkan kamu di hari kamu sakit, apa yang kamu lakukan. Jadi mereka harus kronologis gitu, menyampaikan sesuatu dengan kronologis dan menyenangkan. Jadi role play, bermain itu sangat
sangat bagus untuk strategi. Lalu konfirmasi untuk feedback, kalian akan cenderung menemukan perbandingan. Aku lebih cepat sama dia, lebih cepat siapa? Aku lebih besar siapa? Itu mungkin akan mungkin kadang-kadang kita bikin nggak nyaman untuk kita, kok ini yang banding-bandingin, tapi itulah cara mereka untuk memahami. Lalu perbedaan persepsi seperti tadi, lari bagi mereka itu mungkin bukan lari yang kita tahu. Jadi kita harus mengkonfirmasinya dengan carer-nya, dengan orang-orang sekitarnya yang tahu seperti apa mereka dan pemikiran mereka, anak-anak itu seperti apa. Lalu yang keempat, kita harus saat kita berstrategi atau meneliti bahkan itu kita harus mementingkan aktualisasi diri, pemberdayaan mereka, karena mereka terbiasa terisolasi secara bawah sadar. Kita semua mengisolasi mereka karena mereka tidak bisa secepat kita seperti itu misalnya. Lalu fleksibilitas juga, kita harus paham bahwa mereka itu fluktuatif kesehatannya. Kadang-kadang ada yang permanen sudah, tapi ada yang mereka naik turun kondisi penglihatannya karena penyebabnya apa begitu ya. Lalu keluarganya juga sudah sibuk sendiri dengan anak-anak yang lain, lalu guru-gurunya juga sangat terbatas. Jadi kita harus paham itu dan kita harus secara mandiri bisa mengelola. Sehingga itu user-centered design itu kita memahami itu harus sangat penting dan kita ketahui dan kita implementasikan dari awal. Yang next, terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah saat kita menerapkan sesuatu, proyek atau meneliti, jangan hanya sebagai seorang parasit yang hanya mau mendapatkan apa yang mereka punya asal sesuai dengan tujuan kita, tapi kita juga harus timbal balik, memberdayakan mereka dengan cara menggunakan user-centered design itu. Mereka senang, kita senang karena kita membuat suatu positive experience. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, Bu Winta, terima kasih atas presentasinya. Mungkin kita ke presenter terakhir dulu, baru diikuti sesi tanya jawab. Dari Universitas Ciputra, pemanfaatan limbah kain untuk pakaian ready to wear, dari Cindy Apriliana. Ada pesertanya? Dari Ciputra. Atau Sulistiowati. Ada pesertanya dengan nomor 180. Admin boleh confirm apakah ada. Bila tidak ada, mungkin berarti kita langsung ke sesi Q&A. Oke, baik. Mungkin kita ke sesi Q&A dulu ya. Jadi tadi di sesi 2 ada Pak Irwan, ada Pak Ihezkiel, sama Bu Winta ya yang presentasi dari Mercu Buana dan UKDW. Mungkin dari Floor ada pertanyaan mungkin untuk paper-paper mereka. Oke, saya mau tanya ya ke Bu Winta. Iya. Halo Bu Winta. Bu Winta, masih ada Bu? Iya ada. Ada, oke. Presentasinya menarik ya Bu ya tentang lari mandiri ini. Cuma penasaran aja sih, maksudnya aktivitas lari mandiri ini tujuannya apa ya kan? Apakah nanti dia jadi lebih bagus sense of space-nya atau apa ya gitu? Halo? Iya. Masih di mute, Bu. Boleh diulangi, Bu? Maaf. Maksudnya tujuan dari latihan lari mandiri ini untuk apa ya? Apakah nanti biar dia sense of space-nya biar lebih baik atau apa gitu, dan bagusnya dipraktekkan pada anak usia berapa gitu? Oke. Ya, jadi waktu itu
pertama kali kita perkenalkan di sekolah spesial ya di sana ya. Lalu ternyata efeknya tuh luar biasa dari satu guru. Kita pikir ini ya paling the worst scenario yang kita temukan itu mereka tidak lari, mereka hanya berjalan atau lari-lari kecil. Kita pikir aduh gagal ini. Namun yang terjadi adalah gurunya cerita besoknya, wow setelah pakai running line, satu anak gadis kecil ini itu yang ternyata dia besoknya itu mengeksplorasi kelas. Lah, maksudnya apa? Terus mereka cerita bahwa anak ini tidak pernah jalan tanpa tuntunan tangan gurunya. Setelah running line, mereka timbul kepercayaan diri, kemandirian seperti itu. Jadi yang penting adalah kepercayaan diri. Lalu mereka terus bereksplorasi dan bahkan kita ke 26 kota keliling ke komunitas-komunitas lari dan mereka itu jadi punya cita-cita baru. Oh, aku mau jadi Paralimpian. Oh, ternyata saya bisa lari. Oh, ternyata saya bisa lari secepat itu. Karena salah satu yang mereka pikirkan adalah keamanan. Jadi tanpa alat bantu, satu support ya, sebenarnya itu support saja yang memastikan bahwa mereka lari lurus. Nah itu kalau misalnya mereka nggak ada keamanan, nggak ada alat bantu itu ya, itu tuh mereka pakai tangan seperti ini, dan itu mereka jadi lari nggak lari kan. Terus pikirannya jadi fokusnya pecah-pecah. Tapi setelah waktu itu saya juga sekolah di satu semester di satu sekolah, nah itu mereka jadi bisa, oh saya sekarang bisa fokus pada performa dan kecepatan saya seperti itu. Karena mereka hanya consider tentang keselamatannya. Bahkan saat sekarang tuh guide running ya dituntun seperti itu, mereka berpikir bahwa enggak, itu bukan kekuatan saya, itu kekuatan orang lain. Tapi dengan running line mereka percaya bahwa yap, ini saya yang melakukan seperti itu. Jadi efeknya adalah kepercayaan diri dan mereka bergerak lebih, mereka menjadi lebih aktif dan itu efeknya ya. Jadi kalau lari reguler dengan itu, nah itu pasti ngefek ke semuanya seperti itu. Dan itu paling kami rekomendasikan ya sedini mungkin saat 3 tahun, 5 tahun saat mereka mulai mobile seperti itu. Iya. Bu. Dulu pernah dengar juga ya penelitian di Belanda, tapi dia create bubble, bubble buat anak-anak orang itu tunanetra buat lari, jadi create safety bubble gitu. Jadi ya tujuannya ya sama sih biar mereka lebih aman lah, bisa explore dunia fisik dengan lebih aman gitu. Jadi Oke. Berarti di uji cobaannya baru di UK ya? Maksudnya rencananya mau di Indonesia kita mulai, tapi pandemi ya. Jadi itu sebenarnya sudah secara intuitif dipakai ya di semuanya ya. Tapi kita mencoba untuk merancang prototipe yang aman dan memang bisa mereka ngeset sendiri. Lalu nanti mereka balik. Jadi ada sistem pengamannya dan otomatisasinya seperti itu. Berarti diimplementasi desain produknya di line sama di gripnya itu ya, pegangannya itu ya. Iya, dan ada sistem pembatas penanda gitu. Penanda bahwa kamu sudah 5 meter menuju akhir seperti itu. Oh, oke. Jadi ada tekstur juga kali ya di talinya gitu ya. Jadi dia tahu kalau udah sampai mana, ada penandanya gitu ya. Nah, ya ada satu sistem tersendiri yang kita rancang seperti itu. Nanti implementasikan di Indonesia pasti ada perubahan juga ya. Kita mencoba untuk mencari semurah-murahnya, tapi tetap dengan standar kriteria desain yang sudah kita temukan untuk mereka bisa mandiri tadi. Gitu. Jadi kolaborasinya dengan yang di Inggris itu juga desain produk juga, apa dari yang berbeda, apa komunitas tunanetranya atau di jurusan desain juga? Iya, pastinya desain produk, inklusif design, ergonomi, lalu sport science juga, karena saya juga tadi aktivitas fisiknya harus kita ukur begitu ya. Lalu di sana tuh sudah banyak sekali sih komunitas-komunitas yang support untuk olahraga ya. Relawan-relawan banyak sekali, tapi di Indonesia ini belum ya, karena kesadaran terhadap kesetaraan itu juga masih kurang ya. Jadi itu PR kita semua, desain sosial. Oke, thank you. Ya, terima kasih Bu Devani. Ya, terima kasih. Boleh saya nambah bertanya, Bu? Iya.
Iya, menarik ya, Bu Inta ya. Iya. Saya cuma mau tanya ini, beberapa kali bertemu dengan anak difabel gitu ya, netra, mereka itu emosinya memang agak berbeda ya dengan orang-orang yang normal. Kira-kira untuk proses lari ini apakah emosinya mereka bisa terkontrol atau bagaimana setelah Ibu melakukan penelitian? Itu aja sih. Iya, kalau proses emosi itu mereka pastinya, karena itulah tadi secara bawah sadar kita mengisolasi mereka. Mereka tidak bisa merasakan di dunia ini, mereka belum bisa merasakan, oh saya tuh sama seperti kamu gitu, kamu punya pengalaman yang sama seperti saya. Jadi banyak sekali hal yang terjadi di situ ya. Apalagi nanti kalau sudah remaja, saat mereka sudah memahami bahwa loh saya ini berbeda ya. Soalnya kalau misalnya teman-teman main basket terus mereka diisolasi gitu, bahwa oh kamu nggak bisa, nanti kamu bahaya, kamu seperti ini, kamu duduk aja di sana. Itu sudah pergolakan luar biasa. Nah, dengan lari mandiri, running line ini kita tadi ya kita sudah coba ke klub-klub dan juga ke sekolah-sekolah. Lalu saya juga stay di situ di asrama itu. Mereka bisa aja apapun mereka baru dari yang kelas 7 sampai yang SMA, mereka belum pernah sekalipun, biasanya 3 kali sudah bisa sendiri, dan itu sangat inklusif ya. Jadi tidak, dan mereka kalau udah lari gitu kan, jadi mereka itu bahagianya itu saat karena dengan running line itu teman-teman itu jadi bisa compare gitu. Jadi kan itu potensi optimal mereka ya. Jadi ada yang saya 6 detik, wah nggak bisa saya. Oh, jadi mereka saling berkompetisi atau relay gitu. Ayo kita relay aja ya. Nanti terus jadi ganti-gantian seperti itu. Mereka merdeka sekali, ada otonomi di situ. Lalu juga mereka cheering gitu ya. Ayo gitu. Bahkan yang pakai kursi roda juga sama saja. Jadi mereka saling bantu seperti itu. Jadi cheering, relatedness, terus otonomi dan kompetensi itu yang membuat mereka bahagia, dan akhirnya Pengaruh ya. Ya, jadi waktu itu saya juga survei before and after-nya, keinginan mereka untuk olahraga, atraksi mereka ke olahraga meningkat, dan juga untuk self concept-nya meningkat juga begitu. Jadi saya juga nggak kebayangin sih, simple banget, hanya seutas tali dan satu kegiatan lari yang menurut kita sangat-sangat sederhana, tapi impact-nya luar biasa. Ya. Nah ini yang menariknya tuh adalah kadang-kadang kita lupa untuk eksplorasi dampak dari sesuatu strategi yang kita lakukan. Nah itu mungkin teman-teman nanti bisa kita saling itu tadi melihat dampaknya itu apa ya gitu ya. Itu penting sekali untuk dilihat. Ya baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bang Ya. Irwan. Baik, terima kasih Pak Irwan, Bu Devani untuk pertanyaannya. Sepertinya ini sesi kita sudah selesai karena sudah tidak ada peserta lagi. Jadi mungkin semua peserta boleh dinyalain dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Dari admin yang capture ya. Apakah ada itu yang lain, kameranya bisa tolong dibuka? Ini sudah tahan nafas belum ya? Mungkin udah kayaknya Pak. Pak Irwan mungkin bisa di-on dulu kameranya Pak. Oke. Iya, baik. Oke, saya screenshot ya. Iya, 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin setelah ini ada sesi penutup, tapi nanti di linknya nanti akan diinfo oleh admin kali ya. Kita nanti masih ada sesi kedua setelah ini. Terima kasih. Ini saya live ya.
Halo, admin. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Ya, thank you. Ini flow ya?